Sertifikat Konservasi Hutan melampaui perlindungan. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai konservasi hutan, mulai dari definisi, tujuan, hingga sejarah perkembangannya, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Konservasi bukan sekadar menjaga, melainkan sebuah upaya terencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi hutan bagi generasi kini dan mendatang. Apa itu konservasi hutan? Definisi komprehensif. Konservasi hutan, konservasi didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya hutan yang mencakup upaya inti yang saling terkait. Upaya pelestarian, menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alamiahnya. Pemanfaatan keberlanjutan, menggunakan sumber daya secara bijaksana tanpa merusak. Perlindungan sumber daya, mengamankan hutan dari kerusakan, bencana, atau eksploitasi berlebihan. 3 pilar utama: pelestarian, pemanfaatan, perlindungan. Filosofi konservasi didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelangsungan ekosistem. Ketiga pilar ini harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Pelestarian ekosistem fokus pada penetapan kawasan konservasi dan perlindungan spesies flora fauna endemik. Perlindungan hutan meliputi pencegahan kebakaran, pengendalian illegal logging, dan mitigasi bencana alam. Pemanfaatan berkelanjutan memastikan pemanfaatan hasil hutan, non-kayu, dan jasa lingkungan yang bertanggung jawab. Next, mengapa konservasi penting? Menjaga fungsi ekologis hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur iklim. Penyerapan karbon, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon sink vital yang berperan langsung dalam mitigasi perubahan iklim global. Regulasi hidrologi, menjaga siklus air, menjaga erosi tanah, dan mengurangi risiko banjir serta kekeringan. Pusat keanekaragaman hayati, rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna. Konservasi menjaga warisan genetik dunia. Next, lebih dari lingkungan, dimensi sosial konservasi. Konservasi hutan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan budaya masyarakat, terutama komunitas yang hidup di sekitar atau bergantung pada hutan. Kesejahteraan masyarakat lokal, menyediakan sumber mata pencaharian melalui ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu yang berkelanjutan. Pelestarian budaya, banyak komunitas adat memiliki ikatan spiritual dan tradisional yang erat dengan hutan yang perlu dijaga. Pendidikan dan penelitian, hutan konservasi menjadi laboratorium alam terbuka untuk penelitian dan peningkatan kesadaran lingkung. Next, konservasi sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan. Konservasi yang efektif bukan penghambat bangunan, melainkan motor penggerak ekonomi jangka panjang melalui nilai-nilai jasa lingkungan. Jasa lingkungan, penghasilan dari air bersih, udara segar, keindahan alam, dan penyerapan karbon yang bernilai ekonomi tinggi. Ekowisata konservasi, menciptakan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal tanpa merusak ekosistem. Produk non-kayu, pemanfaatan hasil hutan seperti obat-obatan, madu, dan getah yang dilakukan secara lestari. Next, kilas balik sejarah, evolusi konsep konservasi global. Konsep konservasi telah berevolusi dari sekadar pelindungan alam menjadi pendekatan holistik yang melibatkan manusia. Awal abad ke-19, fokus awal pada preservasi estetika alam liar. John Muir AS. Akhir abad ke-19, munculnya konsep penggunaan bijaksana sumber daya alam. Seaport Pinchot. 1960-an, kesadaran lingkungan, gerakan lingkungan global meningkat dipicu oleh krisis ekologis. 1980-an, pembangunan berkelanjutan, integrasi konservasi dengan pembangunan ekonomi. Dalam kurung laporan Brundtland, milenium baru, penekanan pada solusi berbasis alam dan peran masyarakat adat.
Next. Jejak konservasi di Indonesia dari masa ke masa. Era kolonial, taman buru. Perlindungan berfokus pada satwa buruan dan kawasan tertentu. Cikal bakal kawasan konservasi modern. Orde Lama, UU Pokok Kehutanan 1967, pemisahan fungsi hutan menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Pasca reformasi UU No 41 1999, penguatan perlindungan ekosistem dan pengakuan terhadap peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Era modern, fokus pada perhutanan sosial, rehabilitas lahan, dan inisiatif REDD Plus untuk iklim. Next. Tantangan peluang konservasi hutan di era modern. Tantangan utama, konflik lahan, deforestasi akibat alih fungsi hutan, perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan ekosistem, keterbatasan penegak hukum terhadap kejahatan lingkungan. Peluang inovasi, pemanfaatan teknologi satelit dan AI untuk pemantauan real time, pengembangan skema pendanaan hijau dan pasar karbon, kolaborasi multi pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Next. Masa depan konservasi, peran kita dan aksi nyata. Konservasi adalah tanggung jawab kolektif. Mencapai keberhasilan konservasi membutuhkan partisipasi aktif dan setiap individu dan sektor. Tindakan pribadi, mendukung produk berkelanjutan, mengurangi jejak karbon, dan berpartisipasi dalam reforestasi lokal. Advokasi kebijakan, mendorong dan mengawasi implementasi kebijakan yang pro lingkungan dan konservasi. Dukungan organisasi, mendukung organisasi nirlaba yang bekerja di garis depan perlindungan hutan. Sekian dari saya, terima kasih.